Satu memang Erin cita-citanya. Cita-cita ya? Iya, cita-citanya dulu tuh dari kecil memang pengen jadi Korea internasional. Nah, jadi dari kecil udah memang suka dengerin kori-kori, baca tilawah. Sebenarnya tergantung orangnya. Nah, kalau Erin sendiri itu kurang lebih kemarin 7 tahun. 7 tahun dari ya? kelas 2 SD dan sampai sekarang juga masih Masih belajar. belajar ya? Iya. Ada kepikiran nggak sih untuk bikin konten yang ngajarin teknik belajar baca Quran sebagai seorang qori'ah gitu loh? Nggak ada sih sebenarnya. Ada, tapi bukan Erin gitu, guru Erin. Dulu Erin sempat punya akun IG, lumayan rame. Tapi Erin hapus aja karena memang pengen hidup privasi aja gitu. Kanal ke kanal, balik lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ketemu kembali kita di segmen Kanal ke Kanal pada sore hari ini di Naira Studio Podcasting. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Erin Zelia Nawawi. Assalamualaikum Kak Erin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bisa hadir di Naira Studio Podcasting dan kita juga tadi sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah bacakan dan Masya Allah Tabarakallah gitu ya. Luar biasa memang suaranya dan jadi teringat masa-masa waktu kecil dulu sempat pengen belajar ya. Kebetulan kampungnya saya dengan kampungnya Kak Erin ini nggak jauh-jauh ternyata. Luar biasa nih Kak Erin sudah hadir di Naira Studio Podcasting dan kita pengen dengar cerita dan pengalaman dari Kak Erin ya, karena memang jujur kita tahunya itu biasanya orang-orang yang juara itu jarang sekali circle-nya dekat-dekat dengan wilayah di tempat tinggal kita gitu ya, kebiasaan. Ada beberapa tuh kayaknya dari daerah Tapsel ya, kemarin tuh terakhir tuh kalau saya nggak salah dari Lubuk Pakam ya. Kalau dulu ada Ustadz Padlan Zainuddin ya yang pertama, kemudian ada Ustadz Darwin Hasibuan, kemudian juga siapa lagi, ada banyak, tapi yang jelas dari Sumatera Utara tuh belakangan agak mendominasi ya. Nah ini luar biasa juga dan memang qori'ah yang dari Sumatera Utara ini mungkin segmennya Kak Erin nanti bisa cerita siapa-siapa aja sih yang dulu pernah menjuarai dan dapat apresiasi selevel ini tingkat internasional ya. Kak Erin 3 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu diundang sempat ke Jakarta ya? Iya. Baru 3 hari yang lalu ya? Iya, Rabu kemarin. Rabu kemarin ya. Kemarin. Baik, gimana perasaannya nih sudah diundang sampai ke Jakarta, masuk TV nasional, perasaannya gimana? Terutamanya bersyukur, alhamdulillah, haru, bahagia, mungkin itu, dan semangat juga untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Artinya kepikiran nggak selama ini berusaha belajar maksimal untuk berlatih dan lain sebagainya, kemudian dan dihantarkan pada kondisi sekarang sudah dikenal oleh banyak orang gitu. Sempat kepikiran akan seperti itu atau tidak diprediksi sama sekali? Enggak sebenarnya. Enggak diprediksi sama sekali ya? Cuman pengen gitu. Oh iya. Nah Kak Erin sekarang usianya berapa nih? 16 tahun. 16 tahun ya. Luar biasa, 16 tahun, sekolah di kelas? Kelas 2 Aliyah. Aliyah? Oke, ada rencana mau kuliah atau apa nih cita-citanya? Mesti bisa dikasih tahu ke kita kali. Iya, pengen kuliah. Ambil jurusan? Psikologi. Psikologi ya, jadi psikolog. Luar biasa. Oke, kalau boleh tahu kita bicara lagi tentang proses perjalanan ini dari kapan kompetisinya? Ini kan tahun 2023 ya, ini kan sudah 2025, sudah 2 tahun dan nggak tahu juga kita karena scroll media sosial baru dikasih tahu bahwa ternyata kemarin ada qori'ah dari Sumatera Utara, dari Indonesia mewakili kan begitu. Nah, bisa diceritakan awalnya gimana nih? Kenapa kemudian sampai ikuti kompetisi di mana dulu, baru kemudian bisa dihantarkan sampai ke internasional? Kalau ke internasional itu kan tahun 2023. Nah, itu dia melalui link online. Oh, gitu. Iya. Tapi sebelumnya Erin juga ada ikut lomba
MTQ, Ya. MTQ itu memang udah dari kecil sebenarnya ngikutnya, Oh, gitu, gitu. ikutnya yang resmi gitu dari kecamatan, bahkan dari dulu dari perkampungan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, baru nasional. Oh, gitu. Nah, waktu Erin mengikuti perlombaan MTQ internasional itu Erin sedang mengikuti MTQ nasional. Bersamaan. Iya, sedang mengikuti. Jadi itu kayak lagi TC gitu atau pelatihan di Jakarta. Oh. Nah, jadi di situ kayak karena link online jadi kita ngirim video aja. Iya. Artinya di record sendiri baru kemudian dikirim ya? Iya, dikirim ke panitia sana lah yang Iya. udah ngirim video, barulah di Verifikasi sama mereka ya? iya, supaya agar tahu siapa nih yang bakal lolos ke sana gitu. Ini ditentukan nggak sih sama kejuaraan di tingkat nasional di Indonesia baru kemudian layak diutus ke sana, walaupun misalnya belum ada keputusan di nasional tapi kita udah boleh kirim video ke sana, ngaruh nggak sih dengan itu? Enggak ya? Enggak, kebetulan MTQ yang Erin ikuti ini kayak swasta gitu. Oh. Enggak, dia enggak pemerintahan. Bukan punya pemerintah ya. Tapi mekanismenya memungkinkan nggak dia juara nasional di Indonesia kemudian secara otomatis dia diutus juga untuk perlombaan yang sama di internasional? Kemungkinan? Iya, kemungkinan juga. Dan bebas juga sebenarnya. Nah, jadi udah siapapun itu yang daftar, barulah diseleksi. Nah, yang menyeleksi itu kemarin yang di Qatar dari Malaysia. Dari Malaysia? Nah, Oke. nah, jadi Syekh itu menyeleksi siapalah yang layak untuk ke sana gitu. Itu dikabarkan di tahun 2023 bulan 1. Awal tahun ya? Iya. Nah, Erin ngirim videonya itu bulan 9 tahun 2022. Iya. Jauh ya, kita pikir memang di 1 tahun yang sama gitu. Enggak ya? Karena itu ada, kan kemarin tuh ada ini Piala Dunia. Piala Dunia, jadi diundur. Seharusnya bulan 11. Siapakah yang lolos ke sana gitu. Nah, karena ada Piala Dunia itu, jadi Erin diutus awal tahun 2023 gitu. Berangkatnya itu tahun 2023 Februari. Sebulan ini lama juga ya, Januari. Januarinya akhir ya. Jadi PG-nya awal. PG-nya awal Februari. Kak Erin tahu nggak sih berapa kandidat yang datang dari Indonesia untuk mewakili itu sama-sama ngirim video katakan seperti itu? Ketahuan nggak sih berapa peserta dari Indonesia yang ngirim? Kalau ngirim banyak lah, sampai beribu-ribu mungkin dari seluruh dunia. Nah, yang udah lolos 4 orang. Yang lolos 4 orang? Lolos ke sana 4 orang. Ini kompetisinya tuh laki perempuan atau memang terpisah? Perempuan aja? Gabung ya? Gabung, iya. Cowok cewek digabung. Tapi untuk klasifikasi Korea sendiri begitu? Untuk juara satunya? Digabung juga? Iya. Iya. Nah, kalau kemarin di Indonesia untuk kori terbaiknya itu siapa yang Kak Erin tahu pada saat di masa-masa Kak Erin juga ikut perlombaan internasionalnya? Saat itu maksudnya gimana tuh? Yang juara di nasional. Juara di nasional yang saat itu Erin ikuti itu dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Tahun 2022. Tahun 2023-nya setelah Erin mengikuti internasional, alhamdulillah Erin gitu di Jambi. Di Jambi. Iya. Artinya juara 1 nasional Kak Erin juga pegang juara itu. Iya. Oke, luar biasa. Setelah internasional itu gitu. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Erin ya. Kita pikir kemarin berpikirnya seperti itu kan, misalnya dari anak tangga itu dari yang bawah, tengah, baru kemudian yang paling atas. Ternyata nggak seperti itu ya mekanismenya ya. Baik Erin, mental apa sih yang harus disiapkan? Karena kemarin kan mungkin juga pengaruh terkait dengan penggunaan bahasa yang berbeda kan di daerah-daerah 3 daerah itu ya, kalau saya nggak tahu Iran, Qatar sama Aljazair. Nah, ini apa yang disiapkan kemarin? Terutamanya yang paling utama itu bahasa sebenarnya. Tapi saat itu Erin belum mengerti, sama sekali belum mengerti. Di Qatar bahasa Arab belum ngerti, bahasa Inggris juga belum ngerti.
Nah setelah itu kan Erin ikut di Aljazair. Jadi Erin belajar bahasa Inggris ya lumayan sedikit bisa. Nah waktu di Aljazair nggak bahasa Inggris, iya bahasa Arab sama bahasa Prancis gitu. Jadinya ya ngeblank lagi. Iya, meraba lagi kata Ramadannya ya. Ada yang dampingin nggak kemarin waktu berangkat dari Indonesia? Ada, mama. Iya, dan memang dari panitia menyediakan akomodasi seperti itu, pendampingan? Iya, harus pun. Iya, baik. Pengen tahu kita ini gurunya siapa sih kan? Kalau kita lihat dari setiap kali ngobrol diajarin gurunya belum kesebut namanya siapa, karena kita juga sempat kemarin kan tahu di daerah Perbaungan itu ada satu guru yang paling fenomenal lah, almarhum Ustadz Karim, ya tahu ya. Nah, karena beliau informasi kan sudah meninggal nih, saya nggak tahu update-nya seperti apa. Nah, sekarang ini gurunya Kak Erin siapa gitu loh, ini pengen disampaikan juga dan ucapan apa yang mau disampaikan sama gurunya, karena di media kemarin kan nggak disebut-sebut namanya gitu loh. Ini mana tahu nanti sampai nonton kan, dan artinya khusus wilayah Serdang Bedagai itu tahu, nanti ngerujuknya ke Ustadz siapa nih yang ngajar gitu loh. Nama gurunya Ustadz Faisal, SPDI. Iya, nama TPQ-nya TPQ Al-Husni. Di Pasar Bengkel. Pasar Bengkel. Iya. Tepatnya di mana pasar bengkelnya? Di samping SBBU Pasar Bengkel atau Alfamart. Berarti nggak jauh-jauh dari rumahnya almarhum Ustadz Karim ya? Nggak jauh ya? Di samping Jalan Lintas Sumatera. Pas lah di pinggir. Pinggir ya. Oke, apa sih yang mau disampaikan oleh seorang Erin yang sudah sampai go internasional nih kepada sang guru nih? Terutamanya Erin mengucapkan terima kasih banyak atas jasa yang udah beribu-ribu jasa diberikan kepada Erin dengan ikhlas, dengan senang hati, juga yang selalu mendoakan, mensupport kemanapun Erin pergi, kemanapun Erin mengikuti lomba-lomba itu selalu mendampingi. Selalu mendampingi ya? Selalu mendampingi. Masya Allah. Aduh, luar biasa ya? Iya betul, luar biasa. Begitu juga dengan keluarga Ustadz Faisal beserta teman-teman Erin yang se-TPQ. Terima kasih banyak atas dukungan, doanya. Semoga apa yang diberikan ke Erin kembali lagi kepada pemiliknya. Amin. Baik. Oke Kak Erin, kalau kita cerita tentang belajar ini sebenarnya berapa lama sih orang kemudian bisa matang dan siap untuk berkompetisi gitu loh? Berapa tahun sih idealnya? Karena kan ini kan nggak gampang dari mulai belajar cara baca ya kan, tajwid, kemudian mahrojul nihnya juga, kemudian juga nanti belajar lagunya, ada bayati, nahwat segala macam. Itu berapa lama sampai kemudian orang bisa siap untuk ikut kompetisi gitu loh? Sebenarnya tergantung orangnya. Nah kalau Erin sendiri itu kurang lebih kemarin 7 tahun. 7 tahun dari ya? Kelas 2 SD dan sampai sekarang juga masih belajar. Masih belajar ya? Iya. Gitu. Oke. Artinya ini kesiapan keilmuan. Nah kalau mental sendiri untuk ikut kompetisi itu? Nah ya mental juga sangat ngaruh banget gitu kan. Terutama kan mental itu kan dipengaruhi dari sekeliling juga. Iya. Dari support orang tua kayak mana, keluarga, guru-guru. Jadi mentalnya itu harus juga berani, terus niat harus juga kuat. Dan kita tuh nggak kayak pantang menyerah. Nah pantang menyerah itulah supaya kita terus bangkit gitu, bangkit jatuh bangkit gitu. Kalau nangis mungkin itu hal yang biasa dan mungkin memang namanya juga ya cewek cowok kalau nangis ya biasa gitu kan, terutama anak-anak. Ya, karena memang kan kalau kita dihadapkan di panggung ya dengan penonton yang banyak itu kan emosinya, gejolaknya segala macam ya kan. Erin juga sampai sekarang masih ada groginya, masih grogi ya? Masih gitu. Oke, ini luar biasa kalau dibayangkan, nggak usah kan untuk ikut kompetisi ya, untuk mewakili baca Quranan di acara Isra Mi'raj atau Maulid di sekolahan aja mungkin masih mikir-mikir ya. Benar ya. Alasan yang paling kuat dari seorang Kak Erin untuk belajar Al-Quran sampai kemudian fokus ke tilawah. Karena kan orang nih baca Al-Quran ada yang sekedar ngerti bacaannya, kemudian juga ada sekedar ngapal misalnya. Karena kalau ini kan agak cabang seni ya, bisa dibilangkan nih. Nah makanya kita pengen tahu sebetulnya dari Kak Erin pribadi, selain motivasi dari orang tua, apa sih sebetulnya motivasi yang buat Kak Erin pengen belajar ini sampai kemudian ikuti kompetisi dan sampai pada posisi sekarang? Satu, memang Erin
Cita-citanya Cita-cita ya? iya, cita-citanya dulu tuh dari kecil memang pengen jadi Qori'ah internasional. Nah, jadi dari kecil udah memang suka dengerin qori-qori, baca tilawah. Dulu yang awal kalian dengerin itu punya Bang Syamsuri. Oh iya, Syamsuri Firdaus ya. Iya, itu. Sering ke Medan beliau itu. Iya, kemarin juga jumpa. Nah, jadi di situ karena suka juga, jadi lama-lama ya dan disupport juga sama orang tua, keluarga, orang sekitar, teman-teman. Jadi kita makin bangkit gitu. Iya. Seberapa kondusif orang tua menciptakan atmosfer yang atau vibes yang baik untuk kita sebagai anak yang pengen belajar, pengen cita-cita seperti itu? Sangat-sangat lah. Karena orang tua Erin juga dulunya mama itu dulu juga sempat ikut. Ini cita-cita yang nggak tercapai oleh diri sendiri diwakili sama anak namanya. Iya, gitu diteruskan. Jadi dulu sampai kabupaten. Nah, mama itu kalah. Nah, setelah kalah mama udah nggak mau lagi ngikut. Cukup lah ya, nanti tunggu aja giliran generasi katanya gitu ya. Terus bilanglah ke Erin, mama ngomong ke Erin, jangan kayak mama, udah kalah, udah. Jadi terus aja terus gitu. Dan mama itu memang ngajar ngaji juga di rumah. Ngajar ngaji di rumah ya. Artinya ilmunya nggak berhenti ya sampai di situ ya. Luar biasa, ini apa ya, habit yang langka juga bisa dibilang, karena zaman sekarang ini kan trennya orang nggak ke arah sana kan begitu, bergeser, ada pergeseran target-target dan tujuan hidup masing-masing ya. Baik, sekarang sering diundang nih ke acara peresmian. Iya. Kemana-mana aja udah, boleh cerita? Kalau undangan di Indonesia mungkin udah ke salah satu universitas di Jakarta, terus undangan-undangan di daerah luar juga seperti di Malang, di Banten. Dan alhamdulillah pernah juga diundang ke Iran. Ke Iran ya. Nah, Iran itu undangan Haflatul Quran seluruh khusus wanita seluruh dunia. Memang mereka ada acara tahunan seperti itu? Kalau tahunan kurang tahu, cuman kemarin memang diundang seperti itu. Kalau di Indonesia yang paling berkesan ngisi di acara apa? Waduh, semua berkesan lagi. Semua berkesan ya. Orang tua tetap mendampingi ya? Kalau undangan-undangan seperti itu atau dilepas? Udah dilepas. Udah dilepas ya? Jadi guru Erin tadi Ustaz Faisal. Masya Allah. Memang kebagian berkahnya beliau ya. Bisa mendampingi dan melihat ya ke kondisi di sana seperti apa. Karena memang jadi ini juga kan jadi tambahan ilmu juga bagi Ustaz Faisal untuk memahami gimana sih tingkat kompetisi dari tahun ke tahun kan. Benar. Perkembangannya seperti itu. Apa langkah yang mau dilakukan ke depan sama Erin di kehidupan dan tadi, kalau ibu kan melanjutkan karirnya dengan tetap mengajar menjadi guru ngaji gitu. Nah, kalau Erin ke depan goalsnya mau seperti apa nih? Sebenarnya cita-cita selanjutnya nih ya, selanjutnya pengen jadi psikolog sih. Psikolog gitu. Mungkin cuman itu yang masih Erin rencanain, masih di plan gitu, masih diusahain gitu. Tapi juga nggak luput dari ngajarin ini gitu. Iya. Jadi dan alhamdulillahnya Erin juga ikut ngajar di rumah. Ikut ngajar di rumah, iya. Bantuin ibu berarti ya? Bantuin, iya. Ada tempat khusus di rumah berarti untuk penerimaan, katanya sampai 60 orang muridnya tadi kan? Iya. Iya, di rumah itu aja. Di rumah itu aja ya? Itu aja. Ini 60 orang muridnya karena memang setelah dikenal Erin sebagai juara kompetisi atau memang sebelumnya sudah sebanyak itu? Sebelumnya memang sudah sebanyak itu ya? Sudah sebanyak itu. Oh, jadi guru nih ceritanya. Iya. Guru-guru bantu. Baik, kira-kira kalau kemudian ini kan kita lihat sudah banyak diundang tadi di TV, kemudian juga diundang untuk ngisi acara-acara peresmian segala macam. Nggak ada kepikiran untuk aktif di media sosial, minimal orang yang ingin belajar itu walaupun mungkin tidak dekat dalam ruang lingkup kehidupan Kak Erin di sana, orang bisa tahu, termotivasi lebih jauh, lebih dekat gitu kan dengan Kak Erin sendiri. Ada kepikiran nggak sih untuk bikin konten yang ngajarin teknik belajar baca Quran sebagai seorang qori'ah gitu loh? Nggak ada sih sebenarnya. Ada, tapi bukan Erin gitu, guru Erin. Dulu Erin sempat punya akun IG, lumayan rame, tapi Erin hapus aja karena memang pengen
hidup privasi aja Masya gitu. Allah. Jadi ya udahlah di privasi aja gitu. Jadi lebih ke kalau buat konten gitu lebih ke guru Erin. Oh, guru yang Iya, handle ya. guru yang handle. Jadi Artinya peran serta Iris itu tetap ada ya kontribusinya sebagai pelaku dari pembuatan konten itu sendiri, tapi tidak menyebarkan secara langsung. enggak gitu. Jadi dan banyak juga orang-orang yang menyebar, orang-orang lain yang menyebarkannya. Alasannya kenapa nggak aktif membuat konten sendiri? Karena orang tua yang larang atau seperti apa? Oh enggak, enggak. Kalau mama ayah enggak ngelarang. Yang penting tahu batas aja. Tapi Erin sendiri sih sebenarnya yang pengen ketutup aja gitu. Oh, Tapi Masya enggak Allah, ya. ketutup yang gimana kali Iya, juga iya, iya. enggak. Ya artinya tidak memberikan akses terlalu luas ya terkait Iya. dengan kehidupan privasi Kak Erin sendiri. Benar-benar. Di sekolah gimana nih respon kawan-kawan setelah masuk jadi juara internasional, juara nasional tadi juga? Ya mereka ya layaknya seperti teman lah gimana gitu. Mungkin saling mensupport gitu, nggak pernah berhenti mensupport, mendukung, terus juga sering kayak ngomong, Rin keren lah gitu. Itu kan juga sebagai dukungan Iya, buat iya, iya. Erin gitu ya. Mungkin itu. Gitu ya. Baik, ini sudah apa namanya sudah menjadi suatu hal yang sebenarnya luar biasa gitu kan kalau kita bilang bahwa seorang Kak Erin bisa ikut kompetisi nasional dan juga internasional sampai juara. Ada kepikiran nggak untuk bikin kelas khusus di rumah itu yang memang melahirkan bibit-bibit yang ke depan bisa mewakili lagi, katakan baik itu daerah maupun Indonesia skupnya untuk menjadi juara di tahun-tahun yang akan datang? Sebenarnya belum, karena masih ada guru Erin, jadi Erin serahkan gitu. Iya, jadi ibaratnya nggak mau ngelompati gitu. Jadi banyak yang minta kayak Kak Erin ngajar ngajar tilawah di rumah gitu. Oh masih ada guru kakak, jadi ke guru kakak aja dulu. Nah Erin sama Mama bagian tajwidnya Tajwid, ya. gitu dari Iqra. Ini bagian Nah, dari gitu. pelajaran adab atau gimana sih sebenarnya? Iya bisa dibilang adab juga, masuk adab juga gitu. Iya 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 iya. Iya. Kalau dari pemerintah sedang berdagi, apa nih yang apresiasi mereka berikan ke Kak Erin? Atau mereka nggak tahu tiba-tiba memang ada salah satu warganya sudah mewakili? Khawatirnya nggak tahu lagi. Tapi setahu kita bupati yang sekarang kan termasuk yang agak aware dengan potensi-potensi anak-anak Iya, lokal kan? benar. Dilibatkan nggak sih dalam misalnya perayaan ulang tahun Sergei, katakan seperti itu? Iya, dilibatkan. Dilibatkan ya? Dilibatkan. Oke. Kalau apresiasinya dikasih umroh. Umroh kemarin ya? Iya, uang juga ada. Oke. Itu apresiasinya. Luar biasa. Baik, ini kayaknya pertanyaan yang sudah pada closingnya ini. Kita pengen tanya apa kira-kira pesan yang khusus ya? Kak Erin ini generasi Gen Z kali ya? Iya. Bener ya? Kayaknya di bawahnya deh. Di bawahnya lagi? bawahnya. Alpha kalau gitu? Apa nih pesannya untuk teman-teman yang satu generasi dengan Kak Erin ke depan terkait dengan pentingnya menggapai itu satu ya, pentingnya menggapai cita-cita, kemudian juga cita-citanya Kak Erin ini kan fokus kepada Al-Quran, kepada pendekatan kepada agama. Ini apa ya pesan dan yang ingin disampaikan ya, dan harapan juga ke teman-teman di luar sana yang menyaksikan acara kita di Naira Studio Podcasting ini agar mungkin bisa termotivasi dan apa pandangan khusus dari seorang Kak Erin terkait dengan hal ini? Gitu, Pak. Oke. Pesan dulu kali ya. Ya, silakan. Tetap rendah hati dan selalu bersyukur, jangan melawan orang tua, guru, selalu menghargai teman-teman, siapapun itu, mau lebih tua, mau lebih muda. Sama seperti guru ataupun orang tua di saat kita belajar, kita nih mungkin karena mungkin susah dapetnya, terus kita dimarahi. Nah dari situ jangan marah atau merajuk gitu, diterima gitu, gak apa-apa nangis ya, tapi diterima supaya itu jadi pembelajaran dan ilmu buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Harapannya apa nih kira-kira? Harapannya untuk diri sendiri dan semua orang pastinya menjadi lebih baik lagi, dan pantang menyerah, selalu semangat.
yakin pasti apa yang kita usahakan pasti ada hasilnya, pasti. Ya. Even dia bakal datang sendiri ke kita gitu. Ya Allah, tabarakallah. Baik, Kak Erin, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Harapannya kita berdoa ya sama-sama, mudah-mudahan cita-citanya sebagai seorang psikolog bisa tercapai. Amin, ya dan Allah. sukses di masa-masa yang akan datang dengan bekal ilmu Al-Quran nih. Iya. Dan mudah-mudahan Al-Qurannya senantiasa menjadi bagian dari kehidupan Kak Erin ya. Amin. Sukses juga untuk Ustadz Faisal yang ada di Pematang Sijonam ya. Pasar Bengkel. Pasar Bengkel ya. Pasar Sijonam ya. Iya. Ustadz Faisal di Pasar Bengkel, ucapannya sukses selalu dan tetap menjadikan Kota Bengkel sebagai kota dodol ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Erin sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Iya. Ucapannya sukses terus dan jangan lupa tetap berkarya dan tetap bersemangat ya. Iya, amin. Siap-siap. Itu saja mungkin, terima kasih. Kanal ke kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.